seperti ini nantinya. Oh ya, nanti jika saya kecepatan menjelaskannya bisa langsung di raise hand, dilambaikan tangannya, atau bisa melalui chat juga. Oke. Untuk login ke redaksi ini, untuk login halaman adminnya, Bapak Ibu sekarang harus memakai email dan password. Email dan password untuk dinas masing-masing sudah dikirimkan ke room chat Zoom-nya. Bisa dilihat. Nah, email yang dikirimkan itu email yang digunakan untuk masuk ke halaman login admin website OPD-nya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan login menggunakan email tersebut dan di situ juga tertera password untuk loginnya. Nah, di sini saya akan memakai email untuk website pelatihannya saja. Nah, jika kita sudah memasukkan email dan passwordnya, ketika kita klik enter, maka akan muncul tulisan captcha di sini. Jika tulisan captcha-nya terlalu sulit untuk dibaca, Bapak Ibu bisa merefresh aja tulisannya biar tulisannya bisa diganti. Oke. Jika tidak ada kendala dalam memasukkan email dan password dan juga tulisan captcha-nya, maka ketika kita klik login, ketika kita klik masuk, maka akan masuk ke halaman dashboard adminnya. Ini tampilan halamannya. Di sini saya akan menjelaskan dulu, ada beberapa menu di CMS ini. Ada menu utama dan menu pengaturan. Di menu utama ini terdapat menu berita. Di berita ini juga ada submenunya, daftar berita, tambah berita, kategori, dan teks. Kemudian di sini juga ada menu media. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Menu halaman, ada submenunya, ada halaman, ada tambah halaman. Kemudian juga ada menu pejabat. Submenunya ada daftar pejabat, tambah pejabat, dan kategori jabatan. Kemudian juga di menu utama ini ada menu agenda untuk memasukkan agenda harian dinas masing-masing. Di sini juga ada submenunya, ada daftar agenda, tambah agenda, dan menu utama terakhir yaitu ada galeri. Di sini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar dan videonya. Lalu di menu pengaturan ada tampilan. Nah, di menu pengaturan ini kita mengatur tampilan websitenya. Kita mengedit tampilan websitenya di menu tampilan ini. Di sini ada submenu dari tampilannya, ada menu tema, editor, konfigurasi, widget, slider, banner, pop-up, dan menu. Kemudian ada di menu pengguna, ada daftar pengguna dan tambah pengguna. Lalu ada menu SEO, maintenance, dan changelog. Nah, di menu beranda ini, di ujung di atas kanan websitenya, di atas kanan halamannya ada menu website, panduan, profil, dan menu logout juga. Nah, di menu website ini kita bisa lihat front end dari websitenya. Bisa klik langsung di sini untuk melihat tampilan halaman pada websitenya. Nah, ini tampilan halaman pada website yang akan kita permark nantinya, yang akan kita edit nantinya. Bapak Ibu bisa langsung klik di sini untuk melihat tampilan websitenya. Nah, di sini juga ada panduan. Panduan ini yaitu panduan penjelasan tentang bagaimana cara menggunakan website admin ini.
website redaksi untuk admin ini. Kemudian di sini juga ada menu profil. Menu profil ini digunakan untuk melihat profil pengguna pada redaksi ini. Langsung saja saya akan menjelaskan menu utamanya. Menu yang pertama yaitu menu berita. Mohon maaf jika kecepatannya. Link passwordnya yang mana kok tidak ada? Bapak Ibu bisa cek grup WA ya. Grup WA di situ sudah kita kirimkan email dan passwordnya untuk login ke dinasnya masing-masing. Bisa Bapak Ibu cek WA-nya saja di WA. Oke, ada ya. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk link untuk password dan untuk email dan passwordnya sudah dikirim di room chat Zoom-nya, bisa dicek. Oke, lanjut saja ya. Nah, untuk menu utama ini, saya akan menjelaskan di menu beritanya dulu. Di berita ini ada submenunya daftar berita, tambah berita, kategori, dan tag. Nah, bisa Bapak Ibu klik di daftar beritanya. Di sini belum ada berita yang di-post, belum ada berita yang tertera karena kita belum memasukkan satupun berita ke dalam redaksi ini. Nah, untuk menambahkan berita, di sini juga ada tombol tambah berita, di sini ada tombol tambah berita di halaman daftar berita, dan ada submenu tambah berita. Submenu dan tombol ini, submenu tambah berita dan tombol berita ini sama saja, bisa kita klik yang mana saja untuk tambah beritanya. Bapak Ibu bisa klik di tambah berita ini aja untuk menambahkan berita. Nah, di halaman tambah berita ini terdapat beberapa form. Ada judul, di sini untuk menulis judul berita, konten berita, custom deskripsi, meta keyword, meta deskripsi. Di sini juga ada kategori ya. Di sini ada kategori, tag, thumbnail, dan komentar. Nah, perlu diingat, jika di setiap form ini ada bintang berwarna merah ini, itu artinya form ini wajib diisi. Tidak boleh tidak isi. Dan jika tidak ada bintang berwarna merah, form ini boleh diisi, boleh tidak diisi, opsional. Di sini juga ada tanggal beritanya, tanggal hari ini. Tanggal hari ini otomatis
tampilkan di website. Nah, untuk menambahkan berita, kita coba tambah berita yang kita ambil berita dari Aceh Timur aja. Kita coba copy berita yang ada di website Aceh Timur saja. Untuk judul beritanya, nah, untuk konten beritanya yaitu isi dari berita tersebut. Di sini form kontennya dia sama saja seperti di Word, editornya sama saja seperti di Word. Di sini ada untuk ukuran tulisannya, ada paragrafnya, dan untuk bold, untuk mempertebal tulisan, memiringkan tulisan, dan menu-menu lainnya seperti yang ada di Word. Nah, di sini juga ada menu untuk menambahkan gambar, menambahkan dokumen, dan menambahkan video di dalam berita. Nah, untuk menambahkan gambar, kita ambil saja gambar yang sudah ada ya. Kalau untuk menambahkan gambar baru, bisa pilih gambar baru. Klik di sini saja, maka akan diarahkan ke direktori komputer kita. Akan upload saja. Pilih gambarnya, kemudian klik pilih gambar. Nah, di sini akan muncul gambar yang kita pilih tadi. Bapak Ibu bisa mengedit gambarnya juga sama seperti di Word, bisa memperkecil. Agar tampilannya lebih menarik. Nah, kita copy lagi teksnya. Nah, di sini kita sudah menulis konten dari berita atau isi dari beritanya ya. Lanjut ke form selanjutnya, di sini juga ada custom deskripsi, bisa diisi, bisa tidak. Ada meta keyword, boleh Bapak Ibu isikan sama dengan judulnya. Nah, di sini juga ada meta deskripsi. Meta deskripsi ini wajib diisikan ya. Bisa Bapak Ibu isi dengan judul beritanya juga. Lanjut ke form selanjutnya, ada kategori, tag, dan thumbnail. Kategori ini dimaksudkan yaitu untuk tujuan beritanya atau pengelompokan beritanya. Misalnya ini berita yang kita buat ini adalah berita pimpinan, kita masukkan ke dalam kategori berita pimpinan. Nah, di sini belum ada kategorinya. Sudah ada satu. Nah, kalau untuk menambahkan kategorinya, langsung saja kita klik ditambah kategori baru. Kita mau masukkan berita ini ke dalam kategori apa? Misalnya berita pimpinan. Langsung saja kita tulis berita pimpinan untuk
kategori beritanya, lalu klik simpan. Nah, maka berita ini akan masuk ke kategori berita pimpinan, pengelompokan berita pimpinan. Tag jika belum ada bisa ditambahkan juga. Kemudian thumbnail ini yaitu thumbnail gambar halaman depan beritanya. Bisa kita tambahkan sesuai dengan foto berita tadi juga. Nah, di sini juga ada fitur untuk mengaktifkan komentar. Fitur ini baru di CMS 4. Jika Bapak Ibu tidak ingin mengaktifkan komentar, bisa diuncentang saja. Jika ingin mengaktifkan komentar, bisa dicentang komentarnya. Disarankan untuk mengaktifkan komentar karena jika nanti ada yang ingin mengkritik atau memberi saran kepada konten berita yang dibuat, atau mungkin nanti ada salah-salah typo dalam berita, maka orang bisa memberi saran atau mengkritik berita yang Bapak Ibu postkan di halaman websitenya. Jadi disarankan untuk mengaktifkan komentar. Nah, jika sudah mengisi semua form berita ini, kita bisa langsung simpan sebagai draft atau simpan dan publish. Nah, kalau simpan sebagai draft, ini beritanya tidak akan dipublish ke halaman depan website. Beritanya akan disimpan saja di halaman redaksi ini. Kalau simpan sebagai publish, maka simpan dan publish, maka websitenya beritanya akan langsung terpublish di halaman depan website. Nah, di sini sudah tertera ya berita yang kita buat tadi. Di sini juga ada tanggal 4 November, hari Kamis. Di hari ini berita yang kita buat tadi ada judul postnya, judul beritanya. Di sini juga terdapat ikon untuk membagikan berita yang kita buat tadi. Bisa share ke WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Di sini juga ada aksi. Di aksi ini ada 3 icon. Icon yang pertama yang di sini yaitu icon untuk view. View berita yang kita buat. View di halaman websitenya. Di sini juga ada untuk edit, icon untuk mengedit beritanya. Dan di sini ada icon untuk menghapus beritanya. Bisa kita lihat saja berita yang kita post tadi. Jangan lupa di-reload ya, halaman websitenya. Sama. Nah, di sini muncul ya berita yang kita buat tadi. Dia ada di kategori pimpinan. Nah, di sini juga muncul ya karena di tata letaknya kita pilih semua kategori. Nanti akan saya jelaskan di menu tata letaknya, di menu widgetnya. Untuk melihat beritanya, Bapak Ibu bisa langsung klik di beritanya untuk melihat konten full dari berita yang kita upload tadi. Baik, penjelasan di menu beritanya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke menu medianya. Menu media ini istilahnya seperti menu database dalam redaksi, dalam halaman admin ini. Yaitu menu media ini kita bisa menyimpan gambar-gambar yang
akan dipublish ke website, ke halaman depan website. Di sini kita bisa upload gambar, bisa upload dokumen juga, dan bisa upload video. Nah, untuk mengupload gambar, ini adalah gambar-gambar yang ini gambar yang kita upload tadi, dan gambar-gambar yang pernah saya upload di halaman admin ini. Nah, untuk mengupload gambar baru, sama seperti tadi, bisa pilih gambar baru, tekan upload, maka dia akan diarahkan ke halaman direktori komputer kita. Bisa langsung pilih gambar apa saja, kemudian klik open, dan nanti bisa langsung Bapak Ibu klik upload. Nah, untuk menambah gambar, untuk membuat folder, Bapak Ibu juga bisa buat folder di sini. Nama foldernya bisa Bapak Ibu tuliskan saja. Nah, kemudian bisa Bapak Ibu masukkan gambar, beberapa gambar ke dalam folder tersebut. Untuk dokumen, kita juga bisa upload dokumen di sini. Untuk mengupload dokumen, bisa pilih dokumen baru. Nah, di menu dokumen ini kita bisa mengupload beberapa tipe dokumen, seperti doc, PPT, Excel, zip, RAR, dan PDF. Dengan maksimal dokumen file tersebut 20 MB. Klik saja di sini untuk mengupload dokumen. Nah, bisa langsung Bapak Ibu klik upload. Nah, di sini ada dokumen yang sudah berhasil kita upload. Lalu ke video. Di sini kita bisa upload video, tapi video yang di-upload hanya berbentuk dari video YouTube, yaitu seperti URL video YouTube. Jika Bapak Ibu ingin mengupload video mentah, belum bisa di sini. Di sini hanya mendukung, mensupport URL dari video YouTube. Mungkin Bapak Ibu dari masing-masing dinas ada video yang telah diupload di YouTube, bisa dimasukkan ke sini URL-nya. Oke, saya lanjut ya ke menu halaman. Nah, di menu halaman ini ada submenu halaman dan tambah halaman. Nah, di menu halaman ini kita bisa menambahkan halaman-halaman baru seperti di website Aceh Timur ini. Di sini juga ada menu berita, pejabat, agenda, dan galeri. Nah, di menu di halaman depan website ini, seperti ada di menu pejabat ada halamannya sendiri. Nah, halaman di sini belum tersedia karena kita belum menambahkan halaman. Nah, untuk menambahkan halaman ini, kita bisa langsung klik di tombol tambah halaman. Di sini ada form seperti di berita tadi juga, seperti ditambahkan berita tadi juga, ada judul, ada konten berita, ada meta keyword, dan meta deskripsi. Ada thumbnailnya juga untuk menambahkan foto. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika ada yang berbintang merah, maka form itu wajib diisi, harus diisi. Nah, untuk menambahkan halaman,
bisa langsung saja kita isi setiap form yang ada di tambah halaman ini. Misalnya bisa kita tambah halaman kegiatan. Ini untuk konten halamannya, untuk isi dari halaman tersebut. Kita buat saja kontennya. Kegiatan pelatihan website. Pelatihan admin. Website. PD. Kabupaten Jawa Timur. Meta keyword ini bisa dikosongkan dan meta deskripsi ini kita isi sesuai dengan judul saja. Kegiatan. Nah, untuk thumbnail ini bisa ditambahkan atau tidak. Karena ini nggak wajib, opsional. Dan di sini juga ada komentar. Aktifkan komentar. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa diaktifkan, bisa tidak. Disarankan untuk mengaktifkan. Nah, jika sudah menambahkan halaman, bisa simpan sebagai draft, dan bisa simpan sebagai simpan dan publish juga. Data. Jika sudah berhasil disimpan, maka akan muncul seperti alert tadi, data berhasil disimpan. Nah, di sini kita sudah buat halaman. Di bawah judul halaman tadi ada link, yaitu link yang ini. Link yang ini nanti kita gunakan di menunya agar halaman bisa diakses. Ini ada yang ada yang minta panduan manualnya. Mohon maaf Bapak Ibu, untuk panduan manualnya sudah dikirim di room chat Zoom ya. Bisa Bapak Ibu lihat kembali. Bapak Ibu scroll saja ke atas. Email dan passwordnya juga sudah dikirimkan ke room chat Zoom. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu untuk mengisi absennya. Link absennya sudah dikirimkan ke room chat-nya. Oke, lanjut saja ya. Dari menu halaman sudah selesai saya jelaskan. Kita lanjut ke menu pejabat. Di menu pejabat ini ada daftar pejabat, tambah pejabat, dan kategori jabatan. Nah, di daftar pejabat ini, di menu daftar pejabat ini, yaitu dimaksudkan untuk memasukkan nama-nama pejabat dari dinasnya masing-masing.
maka akan nama-nama pejabat ini akan muncul nantinya di halaman depan websitenya. Untuk menambahkan data-data pejabat, bisa langsung kita klik tombol tambah pejabat di sini. Di sini untuk menambahkan pejabat ada beberapa form. Bapak Ibu bisa langsung mengisi form untuk menambahkan pejabat, untuk menambahkan nama-nama pejabat yang ada pada dinas masing-masing. Nah, sebelum kita menambahkan pejabat, kita harus menambahkan dulu kategori jabatannya. Pejabat tersebut masuk ke kategori mana? Misalnya pimpinan atau kadis atau sekdis atau kasih. Nah, harus menambahkan kategori jabatannya dulu sebelum menambah nama-nama pejabatnya. Klik saja di tambah jabatan di submenu kategori jabatan, kemudian tambah jabatan. Nah, di sini bisa langsung kita tambah jabatannya ya. Kepala dinas. Langsung klik simpan. Nah, kategori jabatannya sudah kita tambahkan di sini. Kemudian setelah kita menambahkan kategori jabatannya, baru bisa kita menambahkan nama-nama pejabatnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama-nama pejabatnya. Di sini ada nama pejabat, kategori jabatan, jabatan lengkap, urutan tampilan, tempat lahir, tanggal lahir. Ini berbintang ya, bisa harus diisi, wajib diisi. Pendidikan, pekerjaan, deskripsi pejabat. Nama pejabatnya saya isi dengan nama saya sendiri. Kategori jabatannya di sini sudah kita tambahkan ya tadi, kategori jabatannya kepala dinas. Pilih saja. Kemudian jabatan lengkapnya harus diisi. Kepala dinas misalnya kepala dinas Diskominfo. Kemudian urutan tampilan, urutan jabatannya di sini maksudkan untuk urutan jabatannya, misalnya kepala dinas urutan yang pertama, sekdis urutan yang kedua, kemudian nanti ada kabid, ada kasih juga. Bisa Bapak Ibu atur di urutan tampilan ini. Kemudian harus diisi tempat lahir. Di tanggal lahir, Bapak Ibu pilihkan saja. Kemudian pendidikan. Di sini Bapak Ibu bisa isi pendidikan dari pejabatnya. Mulai, selesai, dan pendidikannya apa. Kemudian bisa ditambahkan juga pendidikan pejabatnya di sini. Pekerjaan, ditambahkan juga pekerjaannya. Mungkin sebelum itu ada pekerjaan lain. Kemudian di sini ada deskripsi pejabat, bisa Ibu tambahkan juga. Lalu kita simpan dan habis. Oh iya, mohon maaf tadi saya lupa menambahkan foto, bisa kita edit lagi. Kita tambahkan foto apa saja, kita tambahkan foto yang sudah ada saja. Gambar, simpan dan publish. Nah, di sini sudah ada nama pejabat yang kita tambahkan tadi. Kita lihat di halaman depan websitenya. Nah, di sini sudah muncul nama pejabat yang sudah kita tambahkan tadi.
Oke, untuk menu pejabat sudah selesai. Kita lanjut ke menu agenda. Nah, di menu agenda ini tadi ada daftar pejabat dan tambah pejabat. Di menu agenda ini dimaksudkan untuk mempublish atau membagikan agenda-agenda yang ada pada dinas masing-masing. Menu agenda ini bisa diisi setiap hari karena tanggalnya otomatis dibuat oleh sistem. Jika Bapak Ibu mengisi hari ini, agenda hari ini, maka tanggal hari ini akan muncul di sistem Bapak Ibu. Oke, untuk menambahkan agenda bisa langsung klik tambah agenda. Tolong di mute dulu ya. Kita lanjut saja. Di menu tambah agenda di sini ada form untuk menambahkan agenda. Di sini ada nama agenda, mulai agendanya, kapan dan selesainya kapan. Kemudian ada deskripsi agendanya juga. Di sini juga ada lokasi, peta lokasi agendanya, dan bisa Bapak Ibu mengaktifkan atau menonaktifkan komentarnya juga. Oke. Nah, untuk menambahkan agenda, Bapak Ibu bisa menambahkan agenda sesuai dengan kegiatan yang ada di dinas masing-masing. Misalnya di dinas masing-masing ada agenda hari ini ada kegiatan gotong royong. Coba Pak Ibu tambahkan. Kemudian mulainya misalnya hari ini dan selesai juga pada hari ini. Lalu deskripsi agendanya bisa Bapak Ibu deskripsikan di sini. Kayaknya orangnya langsung buat. Bisa, Bu. Dinas Perpustakaan hadir. Nah, setelah kita tambahkan deskripsi agendanya, kita bisa menambahkan lokasinya di mana. Kemudian bisa Bapak Ibu bisa menambahkan peta latitude dan longitude-nya. Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Nanti akan diarahkan langsung ke Google Map-nya. Langsung Bapak Ibu carikan saja tempatnya di sini. Kemudian jika sudah bisa langsung Bapak Ibu klik selesai. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan komentar. Sama seperti berita tadi, bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Jika sudah, bisa langsung simpan dan publish saja agenda pada hari ini. Nah, jika sudah dipublish, jika sudah disimpan dan dipublish, maka akan muncul daftar agenda yang ada pada hari ini. Di sini ada aksi untuk edit dan menghapus agenda, ada lokasinya juga. Kemudian ada deskripsi agendanya apa hari ini.
Kemudian ada tanggal mulai agendanya, tanggal berapa, dan berakhir agendanya tanggal berapa. Dan statusnya yaitu publish. Artinya agenda tersebut sudah dipublish ke halaman depan website. Nah, di sini sudah muncul agenda terkini yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita masukkan tadi ke halaman adminnya. Kemudian untuk menu selanjutnya yaitu ada menu galeri. Menu agenda sudah selesai. Menu agendanya sudah selesai saya jelaskan. Awalnya muncul dinasti, mana muncul? Gimana tadi? Misalnya nih kayak ini, Mardiana, Dinas Pendidikan. Oke, Bapak Ibu, mungkin penjelasan saya terlalu cepat ya. Bisa langsung dipraktekkan juga, bisa sambil dipraktekkan juga sembari saya menjelaskannya. Atau ada yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau mengaktifkan speakernya. Ada yang ingin bertanya? Boleh Ibu Mulyana, mau ditanyakan? Iya, ini Bu Asmaul Husna. Ya. Kalau lagi live kayak gini langsung isi websitenya yang tadi, isi form itu bisa? Nah, atau bisa, nanti aja bisa websitenya itu diisi? Maksud Ibu ini ya absensinya ya? Iya, absensi. Boleh langsung diisikan? Nggak apa-apa, ini kita kan sedang live. Websitenya itu bisa langsung diisi ya? Nanti juga boleh Ibu isikan. Nanti juga boleh ya? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin dari tutorialnya yang kurang jelas. Nah, di sini ada yang bertanya, saya pernah buat berita dengan gambar, tapi hasilnya di web warnanya berbeda. Penyebabnya apa ya? Iya. Baik, saya akan langsung jawab ya. Nah, ini dari RSUD apa nih? Pak Edi ya, Pak Edi Saputra dari RSUD Zubir Mahmud. Nah, Pak, untuk gambarnya mungkin bisa kita cek dulu ya. Nama website RSUD. Gelap kali. Bentar ya. Kita cek dulu. Iya, udah. Oh, kan ini. RSUD ZM. Oh. Nggak ada. Sebentar ya Pak Edi, kita cek dulu websitenya.
Halo, Assalamualaikum. Untuk Pak Edi bisa saya tanggapin. Jadi ini saya lagi tengok saya lagi lihat website Pak Edi yang dari Jubir. Jadi permasalahannya yang saya baca, saya pernah buat berita dengan gambar tapi hasil di web warnanya berbeda. Penyebabnya apa? Ini penyebab beda warnanya Pak Edi ya. Bentar ya. Ya, ini lagi kita cek ya. Pak Edi, yang ini Pak Edi ya. Gambarnya ya, beritanya yang ini ya. Warna yang gimana berubah? Bisa, bentar ya, saya belum yang dikirim foto. Ini saya lagi buka foto yang Pak Edi kirim. Komen. BH di sana atau kena? Kita kok sebut kali. Pak Edi, ini mungkin pas waktu waktu Pak Edi masukkan ke media, ya ada perubahan nggak? Yang di media bisa saya tengok, yang di media Bapak, yang di media Pak Edi. Bisa Pak Edi kirim yang media Pak Edi, yang di media, gambar yang Bapak upload di media.
Oke, Pak Edi, sebentar ya. Akan kita coba masukkan di tempat kita bagaimana hasilnya ya. Karena perubahan warna itu kemungkinan besar tidak ada pengaruh dari dari website kita, karena saya tengok di media pun sudah berwarna, warnanya sudah berbeda dengan apa yang hasil desainnya. Tuh. Tadi saya kira mungkin ada Pak Edi mainkan di CSS-nya, mungkin ada terkendala dengan background gambarnya itu, tapi karena kita desainnya yang berbeda, kita upload di situ tidak ada pengaruhnya. Cuman ini akan kita coba tes di tempat kita, mungkin dengan dengan gambar yang Pak Edi kirim ya, gambar Pak Edi tadi kita coba tes. Belum. Berarti nggak penuh mati ya. Nah, Pak Edi, bisa ditengok di sini kan perbedaan yang Bapak kirim tadi. Nah, ini Pak Edi bisa ditengok perbedaannya. Nah, di sini nggak ada yang berubah, Pak Edi. Hana. Iran ya? Nah, ya. Ya dua ya. Betul ya itu. Sebenarnya ada. Jadi Pak Edi, ini kan gambar aslinya. Ini asli gambar. Gambar asli yang Bapak kirim dengan yang kita upload di sini, nggak ada perubahannya, Pak Edi. Nah, yang jadi kendalanya, coba Pak Edi upload ulang dulu. Coba Pak Edi upload ulang. Di media kita ini tidak ada yang pengaruh, Pak Edi. Coba Pak Edi upload ulang dulu. Mungkin ada gambar yang emang ketukar atau kayak mana. Jadi coba Pak Edi upload ulang dulu gambarnya. Gambar aslinya, coba Pak Edi upload ulang. Atau Pak Edi post yang pernah Pak Edi upload ulang. Karena di media kita ini yang sudah kita tes ini nggak ada perubahan warnanya, kecuali Pak Edi mungkin pernah main di CSS-nya. Nah, karena di CSS-nya itu bisa saja kita buat image kita berwarna dengan warna lain gitu. Jadi tercampur warna image yang sudah didesain sama desainer kita sama yang di CSS kita itu. Gitu. Coba Pak Edi upload ulang dulu ya. Karena di tempat kita ini nggak ada berubah warnanya. Yang oke, Pak Edi, terima kasih. Mohon alhamdulillah berarti kalau udah bisa. Jadi bagaimana merubah pejabat yang masih PJ di aplikasi sedangkan bukan PJ, Pak? Karena Kasubag Keuangan kami tertulis tertulis PJ padahal bukan PJ. Itu mungkin bisa dijawab langsung oleh Ibu Usna. Ini saya kembalikan ke Ibu Usna lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ismail. Oke.
Bagaimana Pak Edi, sudah terjawab ya pertanyaannya? Baiklah, untuk pertanyaan yang berikutnya, bagaimana merubah pejabat yang masih PJ di aplikasi sedangkan bukan PJ, Pak? Karena kasus keuangan kami tertulis PJ, bukan PJ. Lagi akan saya jawab. Share screen. Share screen dulu. Nah, untuk di menu pejabat, untuk pertanyaan tadi, Bapak bisa ubah di menu pejabat. Bisa Bapak ubah di sini, di menu pejabat ini ada 3 ikon di samping foto. Di halaman daftar pejabat ada 3 ikon, di samping foto pejabatnya ada ikon view, edit, dan hapus. Bapak Ibu bisa, tadi yang nanya Pak Ibu ya, Ibu Andriani ya, bisa Ibu ubah di sini, di edit. Nah, Ibu bisa ngubahnya di jabatan lengkap, atau Ibu bisa mengubah di kategori jabatannya. Di sini, Ibu bisa ubah di jabatan lengkap ini. Bisa Ibu tuliskan saja PJ atau apa. Nah, untuk mengeditnya bisa Ibu edit di halaman ini. Di halaman edit pejabatnya, nama pejabatnya, Ibu pilih saja nama pejabat yang akan diedit datanya. Kemudian Ibu bisa edit di sini, di jabatan lengkap. Bisa langsung dicoba mungkin Ibu Andriani. Oke, bagaimana Ibu Andriani? Apakah sudah terjawab? Atau mungkin mau dicoba dulu? Oke, kita lanjut saja ya ke menu galeri. Tadi sudah saya selesai jelaskan di menu agenda ini. Kemudian kita lanjut ke menu galerinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan bisa langsung di room chat aja ya. Nah, di menu galeri ini ada submenu gambar dan video. Nah, kita coba di menu gambar dulu. Di sini belum ada gambar yang diupload karena kita belum mengupload gambar-gambar untuk ditampilkan ke website. Gambar yang akan ditampilkan di website ini berada pada menu galeri. Di sini ada menu galeri, ada gambar dan video. Gambar yang akan kita upload nantinya akan muncul di halaman gambar pada submenu galeri ini. Tambah album. Di sini bisa kita tulis judul albumnya.
Nah, untuk menambah gambarnya, Bapak Ibu bisa langsung klik di di sini, di image not available nih. Bisa langsung Bapak klik, dia akan diarahkan ke halaman media. Kita pilih gambar baru saja. Kemudian langsung upload. Dan pilih gambarnya. Nah, di sini sudah terupload. Di sini gambar ini nantinya akan muncul pada halaman gambar. Pada halaman website di menu galeri dan submenunya gambar. Kalau kita mau nambahin gambar baru, bisa tambah di sini. Nah, Bapak Ibu bisa juga menulis caption gambarnya di sini. Misalnya kita tulis logo Cutinya. Nah, jika sudah selesai, bisa langsung Bapak Ibu simpan saja. Nah, di sini sudah ada album yang kita buat tadi. Dan di dalam album ini berisi gambar yang sudah kita upload tadi. Kalau kita lihat di menu gambarnya. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Ini adalah album. Kita klik album ini, maka akan muncul beberapa gambar yang ada di dalam album tersebut. Kemudian kita juga bisa upload video di sini. Untuk mengupload video sama juga seperti mengupload gambar tadi. Bapak Ibu isikan nama albumnya, judul albumnya, deskripsi albumnya, kemudian bisa Bapak Ibu upload video di sini. Maka dia akan muncul videonya di submenu, di halaman submenu galeri, di halaman submenu video, pada menu galeri. Baik, untuk menu utama sudah selesai saya jelaskan. Apa ada yang ingin ditanyakan untuk menu utamanya? Bisa Bapak Ibu langsung tanyakan di room chat atau mengaktifkan speaker-nya. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya untuk menu utama, saya akan lanjut ke menu pengaturan. Di menu pengaturan ini ada tampilan, ada menu tampilan, ada menu pengguna, SEO, maintenance, sama changelog. Nah, akan saya jelaskan pada menu tampilannya dulu, ada submenu tema. Di sini ada dua tema ya yang disediakan oleh CMS 4. Ada tema Cidah dan ada tema Cidagle. Yang sekarang kita pakai adalah tema Cidagle di sini. Ini tema yang kita pakai. Jika Bapak Ibu ingin mengubah tema, bisa langsung Bapak Ibu klik aktifkan di sini. Aktifkan temanya. Maka tema website akan berubah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu.
Lalu ada menu editor. Nah, di sini ada menu editor. Editor ini dipakai untuk menu pengkodingan. Di sini menu editor bisa dipakai untuk mempercantik tampilan websitenya. Menu editor ini digunakan oleh orang yang mungkin mengerti coding atau bisa membuat tampilannya lebih menarik dengan kode-kode CSS atau HTML nantinya. Nah, menu editor ini belum sepenuhnya penting untuk digunakan dalam website ini. Jika Bapak Ibu ingin mengedit menu editor ini, mungkin bisa langsung ditanyakan, kita diskusikan di chat WA nanti, di grup WA, atau bisa langsung juga kita diskusi, atau bisa langsung juga Bapak Ibu datang ke Diskominfo untuk kita mendiskusikan pada menu editor ini. Nah, saya lanjut ke menu konfigurasi. Di sini, di menu konfigurasi ada beberapa hal yang digunakan untuk mempercantik websitenya juga. Di sini ada kalimat di bawah home slider. Nah, kalimat di bawah home slider ini yaitu kalimat yang ini. Selamat datang di website pemerintah Aceh. Nah, di menu ini, di sini bisa kita tulis saja kalimatnya. Kemudian bisa kita centang marku. Marku ini yaitu bisa membuat teks berjalan pada halaman depan. Kita centang saja, tampilkan slide berita terkini, tampilkan thumbnail berita besar. Kemudian ini waktu untuk pop-up-nya, untuk gambar pop-up pada halaman awal. Nanti jika kita reload halaman awal websitenya, maka akan muncul gambar pop-up. Nah, pop-up ini mau kita munculinnya beberapa detik. Di sini saya buatnya 10 detik saja. Kemudian ada kota atau kabupaten. Kita pilih kabupaten kita aja, Aceh Timur. Lalu simpan konfigurasi. Bisa kita reload. Nah, tadi kan kita sudah centang nih marku atau teks berjalan, maka di sini sudah muncul teks berjalan pada halaman depan website. Nah, pada halaman konfigurasi ini, di sini juga ada CSS. CSS dimaksudkan untuk mempercantik websitenya juga. Di sini CSS yang digunakan yaitu tulisan-tulisan coding, tulisan-tulisan code dari CSS, CSS custom template. Tidak saya jelaskan di webinar ini. Mungkin jika ada yang ingin memakainya atau menulis code di sini, bisa diskusi nanti di grup WA ya, atau bisa langsung datang ke Diskominfo Aceh Timur. Di sini juga JavaScript.
Di sini juga dituliskan kode-kode JavaScript nantinya. Seperti CSS tadi juga. Untuk menu konfigurasinya sudah. Dan kemudian saya lanjut ke menu widget ya. Nah, di menu widget ini yaitu menu untuk mengatur tata letak di websitenya, di halaman depan websitenya. Di sini juga ada home kiri atas, home kanan atas, home kiri bawah, home kanan bawah. Kemudian juga ada footer, ada 4 footer yang disediakan di CMS ini, bisa kita ubah dan bisa kita edit juga. Ada sidebar. Nah, home kiri atas yang ini home kiri atas, home kanan atas, home kiri bawah, home kanan bawah. Dan ini footernya. Footer dia berada di paling bawah halaman. Nah, yang ini semua adalah sidebarnya. Di sini kan ada berita pemerintahan, berita kesehatan, berita sosial, dan berita olahraga. Berita home kiri atas ada berita pemerintahan, home kanan atas berita kesehatan, home kiri bawah berita sosial, dan home kanan bawah berita olahraga. Kenapa muncul berita yang sama? Seperti berita yang kita upload tadi, yang kita buat tadi, karena di sini kita memunculkan semua kategori berita. Jadi muncul semua kategori berita yang sudah kita buat. Berita yang sama. Berita yang kita munculkan, berita yang sama. Di berita sosial juga, dan berita olahraga juga. Karena kita munculkan kategori yang sama. Jika kita ingin memunculkan berita dengan kategori yang kita pilih, maka berita-berita yang muncul di situ, berita-berita yang menurut kategori yang kita pilih. Nah, di sini kita bisa mengatur jumlah tampil beritanya ada berapa. Misalnya ini. Berita pemerintahan akan tampil 4 berita ke bawah. Ini kan jumlah tampilnya 4, berarti berita pemerintah akan tampil 4 berita ke bawah. Karena berita kita cuma 1, berita yang kita upload cuma 1, berarti yang berita yang tampil cuma 1 di sini. Nah, di berita kesehatan juga seperti itu, kita bisa atur jumlah tampil beritanya ada berapa. Disarankan untuk tampil beritanya, jumlah tampilnya disamakan dengan yang di kiri, yang di kanan disamakan dengan yang di kiri agar tampilan websitenya lebih menarik. Misalnya kalau di sini jumlah tampilnya 4, di sini kita juga buat jumlah tampilnya 4. Disamakan aja semuanya, yang kiri dan yang kanan bisa disamakan aja, biar beritanya bagus dan enak dilihat. Ini juga misalnya jumlah tampilnya 3, di home kanan bawah juga dibuat jumlah tampilnya 3. Nah, setiap perubahan yang kita ubah di sini, yang kita edit di widget ini akan tersimpan otomatis ya jika jaringannya bagus. Kemudian di sini juga ada footer. Footer 1, footer 2, footer 3, dan footer 4. Footer 1 ini alamat. Sini. Footer 1 ada alamat yang kita buat. Ini menggunakan kode HTML ya, alamat ini. Kemudian ada footer 2. Footer 2 nanti dia letaknya di sini. Coba kita buat saja. 2. Buat. Untuk membuat footer, bisa Bapak Ibu tarik aja daftar widget yang di sini. Untuk membuat widget baru ya, daftar widget yang di sini Bapak Ibu bisa tarik ke samping aja.
Nah, di sini langsung Bapak Ibu edit saja apa yang ingin ditampilkan pada footer. Di sini footer 2 sudah kita tambahkan ya. Nah, ini footer 2 tadi. Bisa Bapak Ibu edit apa saja yang ingin Bapak Ibu tampilkan di footer 2 ini. Judulnya seperti yang di alamat tadi, seperti yang di sini, judulnya, kemudian teks apa yang akan ditampilkan di sini. Oke, di sini ada yang Pak Edi ya, nanti mohon dijelaskan menu tambah pengguna. Baik Pak, menu penggunanya belum sampai ke situ ya penjelasannya, nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini footer, ada footer 1, footer 2, footer 3, dan footer 4. Footer di sini nanti letak footer satunya di sini, footer 2, footer 3 di sini, dan footer 4 akan letaknya di sini. Bisa diedit sesuai keinginan Bapak Ibu. Nah, untuk sidebarnya ada agenda terkini, daftar pejabat, dan GPR Kominfo. Kita lihat di sini sidebarnya ada agenda terkini, daftar pejabat, dan GPR Kominfo. Untuk sidebarnya bisa Bapak Ibu atur di sini ya, di sidebarnya. Agenda terkini, daftar pejabat, GPR Kominfo. Nah, untuk widget selesai. Lanjut ke menu slider. Nah, Bapak Ibu bisa menambahkan slide ya, slide gambar di sini. Sama seperti menambahkan gambar tadi. Saya langsung tulis judul slidernya. Statusnya ingin ditampilkan atau tidak, deskripsi slider, dan kemudian gambarnya di sini. Coba Bapak Ibu tambahkan di sini. Lalu untuk banner, belum ada banner yang kita tambahkan, coba kita tambahkan saja bannernya. Tambah gambar. Sebagai gambar baru. Oh, sudah ada gambarnya. Nah, kebetulan saya sudah pernah upload gambar untuk bannernya. Pilih aja gambarnya. Tautannya. Buat aja untuk URL website kita. Oh, ini gambar COVID. Statusnya mau kita tampilkan atau tidak, bisa dicentang. Kemudian deskripsi bannernya bisa dikosongkan saja jika tidak ingin diisi. Kemudian klik simpan. Nah, maka gambar bannernya muncul di halaman depan paling atas ya. Kita menambahkan banner lagi. Sama banner. Tautannya bisa dikosongkan jika ingin dikosongkan, jika bannernya tidak. Akan diklik.
Mohon maaf untuk tautan yang benar tadi harus ditulis sesuai dengan URL-nya. Agar bisa diklik bannernya. Jadi jika diklik bannernya, dia langsung diarahkan ke tautan yang kita tuliskan, yang kita masukkan. Nah, banner yang kita upload tadi sudah muncul. Di sini ada 2 banner yang kita upload. Nah, ada beberapa banner yang kita upload tadi, ada 2 banner. Jadi bannernya bisa di slider otomatis oleh sistem. Ya, jika kita ingin mengupload lagi, bisa langsung tambah banner aja kayak tadi. Langsung tambah gambar, si tautannya, dan deskripsinya. Statusnya juga jangan lupa mau ditampilkan atau tidak bannernya. Kemudian untuk pop-up. Nah, untuk pop-up ini, dia pop-up-nya akan muncul ketika kita reload halaman depan ini. Coba kita tambahkan saja, tambah pop-up. Nah, di sini bisa langsung kita tambahkan gambar pop-up-nya ya. Bisa kita tambah gambar langsung, gambar pop-up-nya. Langsung pilih gambarnya, kemudian isi tautannya, lalu tampilkan di link new tab, kemudian tampilkan juga untuk deskripsi gambarnya bisa kita kemudian langsung klik simpan. Nah, di sini sudah tersimpan ya gambar pop-up yang kita tambahkan. Coba kita cek di websitenya. Jangan lupa di-reload dulu. Nah, ketika kita mereload websitenya, dia muncul gambar pop-up yang kita upload tadi. Muncul di halaman pertama. Ini gambar pop-up yang kita upload tadi. Mohon maaf ya, internetnya agak lambat. Ya. Nah, untuk menu di sini yang sudah tertera pada website, pada web adminnya, ada menu beranda, berita, pejabat, agenda, galeri, kontak. Nah, menu ini dia letaknya di sini, beranda, berita, pejabat, agenda, galeri, dan kontak. Jika kita ingin menambahkan menu baru, beserta halaman juga yang sudah kita tambahkan tadi. Kita kan udah menambahkan halaman nih tadi. Kegiatan. Kita copy saja nih link halaman yang kita tambahkan tadi.
Jangan lupa kita kopikan link halaman yang kita tambahkan tadi ya, untuk bisa dimunculkan di menu yang akan kita tambahkan sekarang ini. Nah, untuk title menunya, kita buat kegiatan. Tadi kita menambahkan link, menambahkan halaman kegiatan ya. Kegiatan. Nah, link halamannya bisa kita langsung pastekan di URL ini. Kemudian langsung klik tombol tambah. Nah, menu kegiatan sudah kita tambahkan, dia akan muncul paling bawah sini. Jadi, jika kita ingin meletakkan menu kegiatan ini, misalnya kita mau letakkan menu kegiatannya di samping agenda, samping menu agenda. Bisa langsung kita drag and drop menunya, kita tarik aja di sini menunya. Nah, menunya akan terubah ya. Maka menu kegiatan ada di samping menu agenda, karena udah kita atur di sini. Seperti galeri ini, di sini kan galerinya ada submenu. Di galeri ada submenu gambar dan video kan. Ya, kita ingin menambahkan submenunya juga, bisa juga dengan ditarik ke dalam agar menjadi submenu. Sangat mudah sekali ya, karena untuk menambahkan menunya saja kita cuma menambahkan judul, kemudian URL halaman jika menu tersebut memiliki halaman, kemudian untuk mengatur submenunya kita cuma perlu melakukan drag and drop agar menunya sesuai dengan yang ingin diletakkan di mana. Nah, di menu kegiatan kita kan ada menambahkan halaman tadi. Bisa kita klik langsung halaman yang sudah kita tambahkan. Ini halaman yang sudah kita tambahkan tadi, kegiatan pelatihan admin website OPD. Baik, untuk menu tampilan sudah selesai saya jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk menu tampilannya. Bisa langsung di room chat ya. Nah, tadi Pak Edi menanyakan ukuran banner yang sesuai berapa. Sudah dikirim ya di room chatnya, ukuran bannernya sudah dikirimkan 1024 kali 262. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan untuk menu tampilannya dulu? Oke, baik. Bapak Ibu mungkin bisa langsung dipraktekkan ya. Atau ada yang ingin ditanyakan nantinya ketika praktek ada kendala, bisa langsung ditanyakan. Kita break 15 menit dulu ya, untuk Bapak Ibu mungkin bisa mempraktekkan apa yang sudah saya jelaskan dari menu utama dan menu pengaturannya juga. Namun nanti jika ada kendala bisa langsung ditanyakan di room chat atau bisa mengaktifkan speakernya.
Aduh, mohon maaf Pak Edi ya. Tidak kami sediakan kopi. Udah breaknya nggak ada kopi. Nah. Enggak, itu lagi suaranya. Itu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya. Untuk menu tampilannya sudah selesai saya jelaskan. Langsung saya lanjut ke menu penggunanya. Tadi Bapak Edi menanyakan tentang menu pengguna ya. Nah, di sini di menu pengguna ini kita bisa menambahkan pengguna untuk admin
atau operatornya. Nah, disarankan untuk admin cuman satu ya, cuman digunakan oleh satu orang, dan untuk operatornya mungkin bisa Bapak tambahkan di sini, di tambah pengguna ini. Nah, operator cuman bisa mengakses beberapa menu utama ini, tapi tidak bisa mengakses menu pengaturan. Misalnya untuk operator dikasih tugas untuk mengupload berita atau memasukkan media, menambah halaman juga, menambah pejabat, mungkin bisa Bapak Ibu tambahkan di menu ini. Dan untuk menambahkannya, Bapak Ibu bisa langsung mengisi form yang ada pada pengguna ini. Nah, untuk membuat dia jadi operator atau admin, Bapak Ibu bisa langsung pilih grup akses di sini ya. Bisa memilih grup akses ini mau dibuatkan jadi operator atau admin. Nah, jika admin, maka admin bisa mengakses seluruh menu yang ada di halaman CMS ini. Kemudian jika operator hanya bisa mengakses menu utamanya, tapi tidak dengan menu pengaturan yang ada di CMS ini. Untuk menambahkan pengguna bisa langsung mengisi form yang ada di sini ya, ada username, password, konfigurasi password, nama lengkap, grup akses, email, nomor HP, dan deskripsi. Nah, email dan password yang diisikan di sini yaitu email yang digunakan untuk login ke CMS 4 ini. Jika grup aksesnya sebagai operator, maka halaman CMS yang bisa digunakan yaitu halaman untuk mengakses menu utama. Dan jika dijadikan sebagai admin, maka grup akses redaksinya, akses CMS-nya bisa admin bisa mengakses semua menu yang ada di CMS ini. Baik, untuk menu utamanya sudah. Kemudian SEO ini, mohon maaf Edi, apa sudah jelas untuk menu utamanya? Untuk penjelasan menu utamanya, menu penggunanya apakah sudah jelas? Ibu Mulyana melambaikan tangan, apa ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini untuk websitenya kan saya bukanya di laptop. Ya, Bu. Kalau ada yang tidak terisi, misalnya kayak di bagian apa tadi, itu bisa diulang lagi nanti ya? Bagian apa, Bu? Mana tuh ya? Profil yang pertama tadi. Oh, yang pertama ya. Kok hilang? Ini ada recordingnya, Bu. Ada recording Zoom-nya, nanti bisa kita share juga. Oh, di-share ke grup? Boleh. Nanti bisa kita share ya recordingnya. Iya. Baik. Oke. Makasih Bu Asmaul. Baik, makasih kembali Bu Mulyana. Nah, Pak Edi juga menanyakan nih, untuk daftar yang lama tidak bisa lagi ya? Nah, untuk pengguna yang lama sudah kami kirimkan, sudah kami verifikasi emailnya Pak Edi, sudah kami kirimkan ke room chat email dan passwordnya untuk bisa login ke halaman CMS-nya, ke halaman adminnya. Nanti Pak Edi bisa menambahkan operator atau admin. Nah, Pak Edi bisa menambahkan operator atau admin
jika sudah login ke halaman CMS-nya, Pak. Oke, lanjut ya. Untuk menu SEO ini, di sini di menu ini kita mengatur tampilan judul website, tagline, dan logo websitenya. Judul websitenya Pemerintahan Aceh Timur. Judul ini judul yang besarnya, Pemerintahan Aceh Timur, yang letaknya di sini, Pemerintahan Aceh Timur. Yang ini ya, judul websitenya. Kemudian ada judul tagline websitenya, website Pemerintahan Aceh Timur, yaitu judul kecilnya di bawah judul besar. Di sini, letaknya di sini. Kemudian untuk logonya, bisa kita tambahkan favicon ini. Kita tambahkan saja logonya. Ini logo websitenya. Nah, logo favicon ini yaitu logo yang ada pada di sini. Lalu logo websitenya yaitu logo yang ada pada di sini. Ada halaman depan. Kemudian langsung saja klik simpan ya. Nah, untuk media sosialnya, sosial medianya, Bapak Ibu bisa menambahkan link Facebook, link Instagram, Twitter, dan YouTube dinasnya masing-masing. Mungkin dinasnya memiliki link sosial. Kemudian jika sudah, langsung saja klik simpan ya. Nah, untuk metadatanya, ini ada Google Site, Microsoft Validate. Nanti akan kita pelajari lagi tentang Google Search Console ini. Ini belum terlalu penting untuk digunakan dalam websitenya. Kemudian ada robot.txt ini dan custom tag ini. Di sini bisa kita custom head dan body dari websitenya. Di sini bisa kita customnya dengan coding nantinya. Bisa dipelajari lagi. Kita pelajari lagi ya. Saya juga masih belajar di sini. Nanti kita akan pelajarinya sama-sama. Jika ingin didiskusikan, bisa kita diskusi melalui grup WhatsApp ya. Kemudian, nah, di menu maintenance ini, kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan websitenya. Jika aktifkan fitur ini jika website ingin dinonaktifkan sementara waktu. Bisa Bapak Ibu aktifkan atau menonaktifkan websitenya untuk sementara waktu. Bisa langsung klik di sini saja, aktif atau tidak aktifnya. Nah, di sini juga terdapat IP address dari website kita, dari website yang Bapak Ibu pegang. Di sini terdapat IP address-nya. Kemudian untuk menu terakhir, changelog. Nah, di sini informasi-informasi CMS. Di sini informasi-informasi yang dibuat oleh pengembangnya, CMS 4. Update-update CMS 4 yang dibuat oleh pengembangnya. Di sini kita bisa lihat informasi-informasinya. Dari yang pertama rilis,
sampai dari yang pertama rilis 4.1.0 sampai 4.1.4. Bisa Bapak Ibu baca di sini informasi-informasinya. Mungkin ada yang ingin tanyakan atau kritiknya? Lagi ke Baik, terima kasih untuk Saudari Asma Husna yang sudah memaparkan tentang website. Jadi semoga Bapak Ibu admin yang ada mengikuti Zoom hari ini bisa menguasai tentang tata letak website. Untuk pelajaran lebih lanjut mungkin akan kita jadwalkan nanti ke depannya. Mungkin nanti akan kita umumkan juga di grup. Ya, yang belum masuk ke grup mohon di set di sini supaya bisa kita masukkan ke dalam grup. Jadi nanti di sana ada di sana Bapak Ibu admin perlu menanyakan segala sesuatu hal masalah website. Jadi bisa langsung ditanyakan di grup websitenya langsung. Nanti akan kita coba balas dan akan kita diskusi lagi di grup. Boleh silahkan ditanyakan langsung. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, mohon tujuh tangan ataupun aktifkan itu yang kita. Ada yang mau ditanyakan? Dan dari A sampai Z tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Asma Husna. Apa emang sudah paham semua atau emang semuanya masih bingung? Bingung mau tanya apa? Ada yang mau ditanyakan? Gimana Ibu admin? Ibu admin, Bapak admin, gimana ada yang mau ditanyakan? Nah, silahkan ditanyakan biar kami jawab ya kan. Dari dari MAA ada yang mau ditanyakan Pak Muhammad Sulaiman? Ada mau ditanyakan Pak? Gimana Pak, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Muhammad Sulaiman.
Untuk ini untuk dinas sosial. Gimana? Dinas sosial Bang Irham. Oh, Bang Irham dari UMKM. Salah. Maaf. Dari UMKM. Ada yang mau ditanyakan, Bang? Bang Irham? Mungkin lagi nggak di depan monitor. Untuk Ibu Mulyana dari perpustakaan. Gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Iya, ini untuk password belum bisa masuk ini kan tadi coba buka di WA di apa di laptop ya Pak. Itu untuk password websitenya bisa dikirim. Oh, ada di dulu Bu. Kalau memang Ibu udah bergabung, ntar lagi kita kirim balik Bu ya. Atau di chat Iya, bisa iya. juga Bu. Di chat ini bisa juga, di inboxnya bisa juga Bu. Ada. Bisa langsung di chat aja Pak. Ini sepertinya kurang semangat, peserta pada diem semua ya. Iya. Entah mungkin udah siang Bu ya. Perutnya Padahal agak rame. begini mungkin ya. Enggak tahu ini. Semua. Iya, ini udah dikirim di ini Bu ya. Iya, terima kasih Pak. Kayaknya pada Nah. minta kopi semua tadi. Ya Pak, minta, oh iya Bu, minta kopi semua nih Bu. Insya Allah nanti Makanya kita bawa gini Bu ya, ke Dubai Bu. Kita buat ini dulu, paspornya sama Iya. tiketnya dulu Bu ya. Iya, pada ngantuk semua, pada nggak semangat. Entah pada udah ngerti juga, mungkin udah pada paham ya. Mudah-mudahan Bu, udah ngerti semua Bu ya. Amin, amin, amin. Untuk Bang Edi, kayak mana Bang Edi? Udah paham Bang Edi? Udah mengerti semua Bang Edi? Ini satu lagi, ini ada batas waktunya nggak untuk Apa, Bu? pengisian ini? Ada batas waktunya untuk pengisian data website ini, maksudnya ada limitnya, maksudnya dalam jangka waktu berapa lama nanti ditutup, nggak bisa isi lagi atau gimana? Enggak ada Bu, aman Bu. Aman ya? Iya, iya. Yang penting absennya udah diabsenkan bukan? Absen udah, ya. Oke Bu, itu yang perlu Bu. Yang penting ada daftar hadirnya dulu Bu ya. Iya, iya. Baik, Untuk Bang Edi ngomong aja Bang Edi, nggak apa-apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Bang Edi apa? Mau kopi Dubai Bang Edi? Dari ini mana ya? Saya acak ya, saya pilih ya. Dari perikanan nih, tetangga bawah. Apa? Ada kendala dari perikanan. Loh, udah lari nih orang perikanan nih. Pak Edi Ini kayak kawan tuh di saya grup. nih, di perikanan nih. Pak Edi. Pak Ismail, Pak Bang Edi tanya. Pak Edi nanya kopi aja dia. Nggak bisa login Pak. Bisa login Pak Edi. Oh, nggak bisa login. Bisa login Pak, coba dicoba lagi. Pakai email Pak Edi. Pak Edi pakai email. Video. Untuk peserta Zoom hari ini mohon diaktifkan semua kameranya. Yang dari perikanan kayaknya kalau mau tanya bisa langsung naik ke atas ya. Sebentar lagi kita ambil foto ya Pak Is ya. Ya, Kita siap tunggu Pak. Pak Kadi sebentar Pak Ismail.
Siap. Mohon diaktifkan kameranya. Siap Pak Edi, bisa langsung japri saya Pak Edi. Mohon diaktifkan kameranya Pak Edi. Ini nggak kelihatan semua. Udah kayak perunan aja nih Pak Edi, nggak nampak kameranya Pak Edi ya. Jadi gini Mas, sudah. Ya, kan orang ganteng emang kayak gitu, nampak terus. Lugu lambai tangan. Dinas Sosial. Pak Edi Saputra. RSUD. Edi Saputra lagi ini Bu, lagi sibuk setting kameranya Bu. Iya. Emang orang ganteng gitu dia. Ya Bu, jangan terlalu dipuji juga Bu, jatuh kameranya nanti tuh. Iya. Bu Desi Ramona sama Bang Salmina boleh diaktifkan kameranya Bang, sama Ibu. Pak Saiful dari MPU. Ini ada yang mau kenalan. Dari Dinas Pustaka. Bang Munandar. Kameranya Bang, tolong Bang. Bang Edi, jangan dimatikan lagi Bang. Edi lagi disuntik Pak. Bisa Ajang cari. Jadi Mana? De Irham, Bang Aka Januar, Dana dari Dinas Sekretariat. Oh diam aja, senyum-senyum dari tadi. Memang susah kalau orang udah pinter, nggak ada pertanyaan. Ya digas juga lah Bu, kasihan uangnya Bu. Mana ada? Pak Edi Saputra dari RSUD. Dokter muda itu Bu. Iya. Iya, ini ada yang muda-muda juga, bisa ajang, bisa juga perkenalan kan? Kalian ajang perkenalan. saya sih Bang. Salam buat Pak Edi. Salam tuh Pak Edi, dengar tuh. Kenapa? Ya kan mana tahu, jadi biar relax dikit. Ini kan kita lagi relax. Pak Kadis tekan print screen kok, bentar. Bisa nggak? Nampak muka. Oh, Bang Aka, serius kali. Bang Aka Januardana. Siapa lagi yang bisa disapa ini? Lagi jam istirahat. Iya. Desi, Kak Desi, Bu Desi dari DP 3 AKB. Ibu Desi, bisa diaktifkan kameranya Bu. Mungkin lagi di kamar mandi. De Irham, nggak ada suaranya dari Dinas Disdak Komindu. De Irham, lagi puasa saudara, suaranya. ini dia apa? Sok jaim ya. Iya, Dirham ya senyum aja gitu. ini Pak Ismail boleh mikrofonnya. dikasih kode Pak Ismail supaya bisa kita start foto. Oh iya. Nanti gaya bebas sekali Pak Is ya. Siap Pak, siap. Nah, jadi ini kan Ibu Mulia, ini kan saya kira sudah diaktifkan semua kameranya. Jadi kita coba kita akan foto bersama. Yang pertama dulu jangan buat gaya dulu ya.
Nanti yang kedua baru kita buat gaya ya. Oke, sudah siap? Fokus ke kameranya ya, biar dapat semua nanti ya. Buat gaya bebas. Sudah ya, 1, 2, 3. Jangan bebas dulu ya. Nah, untuk selanjutnya buat tangan kayak gini ya. Semangat ya. Kayak mana tangan? Tangan kayak gini. Sebelah kanan kok bisa ya. Dengan sebelah kanan ya. Semangat. Oke. Ibu Mardiana, Dinas Pendidikan. Tangannya, Bu. Ibu Mardiana. Mardiana. Ya, mungkin Nah, ayo. 1, 2, 3. Aku menang pada pukul tengah. Dah sama HBTV dah sakit ada. Bila kena HBTV dek aku dan juga dah panik dah. Sudah siap? Ini saya kembalikan lagi ke Bapak narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Iqbal. Siap, silahkan. Dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas partisipasi kawan-kawan semuanya. Mungkin ada yang beberapa hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada forum yang sudah kita bentuk di grup, baik grup WhatsApp ataupun langsung ke pribadi. Terima kasih. Kami juga berharap kunjungan kawan-kawan untuk bisa hadir juga di dinas apabila merasa penjelasan melalui Zoom meeting ini tidak maksimal, mungkin bisa diberkunjung ke Dinas Kominfo Aceh Timur. Seperti mungkin Pak Edi sudah beberapa kali juga, kemudian juga kawan-kawan yang lain saya lihat juga Pak Munandar nih Pak, BPBD-nya mungkin mohon diaktifkannya Pak, webnya Pak, ya sama-sama untuk ke depan bagi kemajuan Aceh Timur Pak. Demikian, wabillahi taufiq wassalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk acara kita hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita, terutama bagi kita dan untuk orang lain. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.